Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Pak Ujang Sukarya dari Sukabumi dari ya. Sukabumi asli. Pengusaha Mochi. kue mochi. Nah sekarang cerita bagaimana dari supir angkot kok bisa jadi pengusaha mochi? Karena kan dulunya orang tua saya itu supir oplet. Kepunyaan Tionghoa itu. Bertetanggaan dengan yang punya pabrik mochi dulu. Yang suka bikin mochi, bukan pabrik ya. Suka bikin mochi. Orang tua saya itu. Jadi tahunya saya dari orang tua saya yang suka main di tempat pembuatan mochi itu, orang Tionghoa gitu. Terus orang tua saya itu mengarahkan saya. Coba kamu membuat ini. Gini caranya, gini caranya. Terus saya berpikir ya apa-apa ya yang harus dimulai usaha itu ternyata yang berat juga harus ngemodalnya pertama itu. Oh, jadi nggak punya modal waktu itu? Nggak punya modal memang jadi supir angkot ya. Kebetulan ya dibantu istri saya. Terus mertua saya ngasih pinjam modal 100.000 untuk buka sembako. Saya itu pagi berangkat, jam 10 berangkat lagi ke pasar, beli gitu terus. Tapi berhasil mengumpulkan uang dari situ? Alhamdulillah berhasil. Nah, terus bagaimana akhirnya? Yang pertama saya beli itu yang kunci yang paling mahal kan di bidang bikin mochi ini, wajan besi yang besar. Nah terus udah ngumpulin itu, udah kebeli ini, baru ngumpulin tabung buat beli tabung minyak tanah, kan pakai minyak tanah dulu. Kompornya pakai semawar. Jadi perlahan-lahan mulai ngumpulin. Ngumpulin gitu. Peralatan. Setelah kumpul, tempatnya saya nggak punya. Tempat untuk membuatnya. Terus? Kebetulan ada tanah kosong di dalam gang sekali gitu. Saya bikin kayak kandang ayam gitu, sekitar ukuran 4x8 lah, 4x6 gitu ya. Iya. Nah di situ saya mulai. Yang kebetulan mulainya kan momennya momen Lebaran. Sesudah Lebaran itu saya mulai buka mochi ini. Setelah saya bikin, kan banyak tamu yang ke Kasuari mencari mochi, kebanyakan yang nggak kebagian di Kasuari itu. Kebetulan saya bikin, jadi langganan di situ. Oh, gitu, sesudah Lebaran itu kue-kuenya rata-rata udah habis. Udah habis. Jadi ketika ada orang yang datang ke sana cari, nggak kebagian. Ternyata masih ada. Saya bikin gitu. Kalau sekarang ditanya apa hebatnya mochi Kasuari Bakat Jaya ini, gimana menjelaskannya? Menjelaskannya itu kan mochi Kasuari dulu kan yang masih original itu pandan sama pisang Ambon. Terus berinovasi terus sampai sekarang udah ada 20 rasa. Jadi ini varian rasanya banyak ya sekarang ya. Sekarang. Ini inovasi yang lain juga bikin begitu atau ini mikir sendiri? Wah, aku bikin ini. Istri saya yang suka berinovasi bikin. Oh, jadi istri? Iya, istri. Kalau gitu saya undang istri aja, bukan Pak Betul, Ujang. saya harusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena yang berperan dalam keluarga saya itu sebetulnya istri. Bukan saya. Ya, gitu. ya. Di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat. Jadi kalau mau dilihat ini berapa banyak mochi yang terjual setiap bulannya nih? Hitungannya apa? Kilo, butir, atau apa ini? Hitungannya kilo. Kilo? Iya. Itu berapa kilo rata-rata? Rata-rata 500 kilo per bulan. Jadi penghasilannya di antara 350 juta sampai 500 juta. Wah, kalau gitu saya lebih baik jadi pengusaha mochi. Sebentar ya. Ya, saya suruh istri saya belajar dulu. Lah, kalau penghasilannya segitu ya banyak orang kepingin. Tapi kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang tidak sukses sebagai pengusaha mochi? Karena mungkin ya dari segi pemasaran yang susah, juga menjaga kualitas yang kurang ini. Itu yang jadi tantangan ya. Yang jadi tantangan itu pemasaran sama kualitas. Sama inovasi tentunya. Ya, inovasinya ya. Kalau kita selalu ngikutin orang itu namanya juga ekor, kalau gitu nggak akan berhasil. Nggak kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita berinovasi sebagai kepala ya, kita berpikir. Apalagi gitu. Tapi kan Pak Ujang nggak mikir, yang mikir kan istri tadi. Ya, alhamdulillah. Karena dari hasil obrolan juga kan. Nyumbang ide ya, walaupun ide, eksekusinya gitu, istri. Iya, eksekusinya istri. Gitu. Ada istri sini nggak? Ada. Mana istri? Coba angkat tangan. Berdiri, kita berikan aplaus untuk istri. Iya. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini.
Kota Sukabumi merupakan kota kecil yang terletak di Jawa Barat yang terkenal dengan destinasi wisatanya yang indah dan mampu menarik perhatian wisatawan. Tak hanya itu, kota ini memiliki ciri khas makanan bernama mochi. Salah satu merek mochi yang melegenda di kota ini adalah Mochi Kasuari Bakatjaya. Kesuksesan usaha mochi ini tak lepas dari kerja keras sosok sederhana bernama Ujang Sukarya. Sebelum menjadi pengusaha mochi, lulusan sekolah dasar ini pernah bekerja sebagai supir angkot selama 13 tahun. Profesi tersebut dilakukan Ujang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di tahun 2006, Ujang kemudian memutuskan mendirikan usaha mochi dan memulai produksi pertama di dapur berukuran 4x8 meter. Dalam sehari, Ujang bisa memproduksi hingga 250 kg atau 1.750 ikat mochi. Dengan satu ikat berisi 5 kotak mochi yang dihargai Rp50.000. Ujang menaruh kepercayaan penuh kepada 32 karyawannya. Selama 13 tahun di sini itu seperti ada rasa kenyamanan dalam bekerja, nggak seperti di pabrik-pabrik yang lain kan ya. Kalau di sini ada sedikit kelonggaran lah, seperti saya masih bisa mengurusi keluarga, kalau ada keperluan apa-apa kita tinggal bisa minta izin atau apa. Karena Mochi Bakatjaya itu dibangun atas dasar kekeluargaan. Bahkan, Ujang rutin memberi penghargaan kepada karyawannya dengan memberangkatkan ibadah umroh ke Tanah Suci. Saya sendiri termasuk yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk untuk berangkat umroh. Karena memang janji perusahaan juga, janji Bapak Ujang juga waktu itu, bahwa insya Allah kalau memang ada rezekinya, setiap tahun, setiap ada rezeki, insya Allah semua karyawan akan diumrohkan. Keberhasilan Ujang selama 16 tahun mempertahankan kualitas rasa mochinya tak lepas dari jasa sang istri Sri Sulastri, yang membantunya melakukan inovasi-inovasi rasa mochi dengan total ada 20 varian rasa mochi. Kini, Mochi Kasuari Bakatjaya telah memiliki 3 cabang yang tersebar di kota Sukabumi dan menghasilkan omset hingga 300 juta per bulan. Meski telah menjadi pengusaha yang sukses, Ujang tak lantas menjadi pribadi yang pelit ilmu. Pabrik mochinya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar membuat mochi. Bagi Ujang, hidup bukan tentang perlombaan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun lebih dari itu, hidup adalah tentang sejauh mana sudah memberi manfaat untuk sesama. Jadi nggak pelit untuk berbagi ilmu ya? Tidak. Banyak orang kan merahasiakan, dikekepin gitu ya? Kalau saya terbuka. Nggak takut jadi pesaing atau kompetitor? Tidak, karena beramal itu kan tidak selalu dengan uang atau dengan harta, tapi dengan ilmu juga. Lebih bermanfaat ilmu akan sampai akhirat. Amin. Karena Setuju? Ilmu, ya. Setuju. Jadi orang kalau beli paket ini pilihan rasanya bisa macam-macam ya? Macam-macam. Jadi kalau kayak begini ini berapa harganya ya? Yang itu 50.000. Kalau yang satuan sama ini? 50.000. Oh, satu paket ini? Satu paket itu 50.000. 50.000. Iya. Oke. Mari kita rame-rame ke Sukabumi. Ya. Terima kasih Pak Ujang. Ya, sama-sama. Untuk ceritanya. Sukses selalu. Amin. Setelah ini saya akan mengundang 2 anak muda yang menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak. Climb to the top. Siapa dia? Siapa mereka? Ikuti terus Kick Candy. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakanlah Kathmandu, Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama total? Total kami membutuhkan 1 bulan karena di dalam satu ekspedisi ini ada 2 puncak gunung yang harus kita daki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian 2? 2 puncak.